Puji Tuhan, selamat malam saudara. Shalom semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita akan pujikan kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Oh, kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Oh, kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Doa firman Tuhan, saya serahkan kepada Evangelis Roni. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kesempatan malam hari ini kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan lebih jauh malam hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami dan kami sangat yakin lewat firman-Mu kami semua dikuatkan dan tidak ada yang mustahil, yang sakit disembuhkan, yang menghadapi masalah pergumulan Tuhan Engkau berikan jawaban. Karena Tuhan sudah mengurapi hamba-Mu, memberikan pewahyuan secara khusus malam hari ini. Sehingga hamba-Mu Bapak Gembala menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu kepada kami semua umat-Mu yang bergabung dalam ibadah PA Perjamuan Kudus malam hari ini. Kami siapkan hati kami, seluruh hidup kami untuk diisi kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih doanya Evangelis Roni. Tuhan memberkati seluruh tim pelayan hari ini, baik di pastori dan juga di semua tempat. Hormat puji bagi Allah. Puji Tuhan. Selamat malam semua keluargaku. Shalom. Puji Tuhan. Iya, senang bisa bersama. Doa setiap anak-anak Tuhan untuk pelayanan ini menjadi penopang yang paling utama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya selalu saya berterima kasih, hormat saya kepada semua rekan sejawat saya dalam pelayanan
di berbagai tempat dari seluruh keluarga besar saya yang tiap kali terus mendoakan. Ya, baik kami, para personel pelayan Tuhan, dan terlebih bagi setiap proyek pelayanan yang kita canangkan dan kerjakan bersama. Ya, baik untuk persiapan, gathering, hamba-hamba Tuhan dan jemaat ya pada tanggal 26 bulan Oktober ini. Dan terus doakan, nanti pada saatnya akan diinfokan kepada setiap saudara kaitan undangan dan mesti mendaftar ya, karena ini tempat juga sangat terbatas. Jadi saudara-saudara nanti akan ada satu kuota tertentu dengan terpaksa ketika setelah diumumkan dan kemudian tidak sesegera mungkin mendaftar, maka ya dengan terpaksa tidak bisa langsung hadir tatap muka ya. Jadi ini perlu saya sampaikan karena ada kemungkinan para hamba Tuhan, pendeta, saya kira tidak kurang dari 75 orang yang akan hadir bersama-sama. Dan ini proyek kita doakan agar Tuhan campur tangan. Ini adalah momen pengucapan syukur. Karena gereja, jemaat itu lahir di dalam dunia ini adalah karya Tuhan. Sekali lagi, berulang kali saya katakan, walaupun dalam bahasa organisatorisnya saya dipakai Tuhan untuk merintis dalam pelayanan ini, namun saya menempatkan diri saya tidak lebih hanya ikut membidani, ya, karena yang melahirkan itu Allah. Nah, bidan itu ditugasi untuk ya turut mengerjakan sesuatu. Nah, ini yang paling penting untuk selalu menjadi kesadaran saya. Dan mesti bertanggung jawab kaitan dengan kehidupan. Belakangan saya banyak bisa mendengar hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan seorang tenaga medis. Spesifikasinya bidan ya. Nah, Bu Retno itu profesinya bidan. Betapa berkisah tentang tanggung jawabnya membantu persalinan. Yang tiap kali juga kalau persalinan normal itu ya acap kali para petugas ini ya mesti berjuang bersusah payah. Tentu ibunya yang person ya, yang mengejan begitu. Tetapi bagaimana seorang bidan itu harus membantu proses kelahiran itu. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali. Puji Tuhan untuk saya disadarkan Tuhan selalu. Nah, itulah yang telah kami kerjakan. Dan itu sebabnya ini adalah pengucapan syukur kita bersama ya. Kita akan laksanakan ibadah itu dengan labelnya gathering, KKR, pengucapan syukur ke-39 tahun. Tuhan hadirkan jemaatnya di kota tercinta ini, melanjut ke kota Surabaya, ditugasinya saya untuk mengerjakan. Puji Tuhan. Pada malam hari ini, melanjuti PA, Kamis lalu, saudaraku dikasihi Tuhan, yang kita ambil tema bangga pada penguasa sorga. Maka pada hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita maju lagi, dijadikan alat penguasa sorga. Nah, ingat loh, saya dan saudara ini di dalam keberagamaan ya, seperti yang kita pikirkan pada umumnya orang berpikir demikian, kita tidak sebatas ya dalam keberagamaan sampai di situ saja titik, tidak. Saudara, ada tingkatan yang Tuhan ingin ya supaya kita betul-betul terus dibawa di dalam rencana Tuhan, dijadikan alat penguasa sorga. Nah, kalau saya dan saudara bersedia, nah tidak terkecuali siapapun. Ya, kita dilibatkan menjadi partnership-nya Tuhan. Nah, itu yang pasti saya dan saudara ketahui. Tujuannya apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan?
Kalau rancangan Allah itu terjadi, tentu sukacita kita semua karena kita dapat memenuhi kehendak Allah. Ya, itu betul-betul semakin sedemikian kita alami. Ya, itu ingat. Dan di dalam sejarah Alkitab itu terus ada pengulangan. Jadi ada peristiwa-peristiwa di masa lalu sekaligus akan terus dilaksanakan. Tuhan model seperti itu dengan melibatkan tiap-tiap pribadi sesuai dengan era zaman di mana Tuhan menempatkan setiap sosok atau setiap pribadi itu. Termasuk saya dan saudara pada era zaman ini. Nah, Tuhan menginginkan setiap kita semua menjadi bagian dari rancangan kerajaan Allah itu. Nah, kita akan lebih dulu baca di dalam Alkitab supaya kita tidak sekedar jadi penonton. Ayo kita sama-sama jadi pemain di medan laga, dijadikan alat penguasa sorga. Siapa penguasa sorga? Tuhan Yesus. Maka disebut dia raja di atas segala raja. Ya, the king all of kings, ya. Jadi saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, kalau kita mau dipakai, waduh luar biasa ya, kita bersyukur dan kita bangga untuk itu. Ayo kita baca Lukas pasal 1 ayat 14 sampai 17. Lukas pasal 1 ayat 14 sampai 17. Kau akan bersukaria dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Semua katakan amin, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita lihat ini adalah suatu kisah dari pasangan suami istri, Zakaria dan Elisabet, ya. Orang tua dari Yohanes. Dan saat ini adalah malaikat Tuhan yang sedang berbicara kepada Imam Zakaria yang sedang melakukan tugas keimamatan di hadapan Tuhan. Nah, di situ Tuhan sedang bicara tentang sesuatu yang nampaknya tidak masuk akal, ya kan? Tapi di situ menjadi pelajaran baik buat kita bahwa kalau Tuhan ingin melakukan sesuatu, itu tidak ada yang dapat merintangi, menghalangi. Ceritanya begini, Zakaria ini udah lanjut usia, kemudian Elisabet juga lanjut usia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka dua-duanya adalah orang Lewi, menjadi imam, ya, hamba Tuhan. Nah, dia menghadapi pergumulan. Pada zaman itu di Alkitab diberitahu kalau pasangan suami istri lebih-lebih hamba Tuhan, kemudian tidak mendapat keturunan atau mendapatkan anak, itu kemudian menjadi bahan pergunjingan. Ingat ya, pada masa itu dalam konteksnya di Alkitab seperti itu. Karena ini pemahaman dalam perjanjian lama. Dan itu merupakan satu problem kehidupan yang sangat berat. Di masa kini kalau saya harus memberikan pencerahan, ya untuk mendapat anak atau belum mendapat anak atau dapat anak banyak, ya kembali itu semua adalah buah karya Tuhan, kuasa Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak atau mengusahakan dengan caranya. Itu sebabnya tetap saya berpesan kepada pasangan suami istri yang sampai hari ini masih terus berdoa sambil menanti datangnya buah hati dalam perkawinan. Tentu saya tetap mengingatkan bahwa berdoa, kita menanti ke Tuhan, tentu itu hal yang baik dan itu suatu hal yang terpuji di hadapan Tuhan. Namun selebihnya kita juga harus terus belajar bahwa biarlah keputusan, hak prerogatif Tuhan, kedaulatan Tuhan yang menjadi nyata di dalam kehidupan setiap kita. Ya, karena pada hakikatnya hidup ini kita menjalankan saja, menjalani.
Jadi tetap menanti itu bagus, berdoa terus itu harus ya. Ini tadi sore baru saya buka, ada satu ketikan WA begitu panjang konsultasi dari salah satu anak rohani saya yang sekarang ini sudah berada di luar pulau agak jauh ya. Dalam situasi yang dialami seperti kurang lebih yang sedang saya sampaikan. Nah, itu juga seperti dialami oleh Zakaria dan Elisabet. Ya, saya memberikan satu pengertian nantinya karena memang belum terjawab begitu kisnya itu sudah sekian tahun menikah, sekarang di usia sudah 41 tahun, ya seorang ibu muda ini dan belum mendapat buah hati. Nah, ini kadang-kadang juga berkait dengan budaya atau tradisi setempat ya. Itu juga kadang menjadikan satu beban secara moral. Tapi saya berdoa dan saya berharap kepada semua orang tua di sini yang tidak ada kaitannya dengan budaya atau tradisi di wilayah setempat, kiranya kita jangan pernah memberikan beban kepada anak-anak kita, ya. Tetapi mendoakan mereka, ya, memintakan sesuatu dari Tuhan tidak salah. Tetapi jangan sampai kalimat-kalimat umpamanya, ayo kapan kamu punya anak, ya. Setelah anak-anak dikaruniai pasangan hidup, umpamanya begitu, ya. Papa ini, bapak ini, ibu atau mama atau emaknya ini udah kepingin gendong cucu, umpamanya yang begitu-begitu, jangan ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita semua harus semakin bijaksana di dalam kita berpikir. Ya, doa itu harus tentunya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada kisah ini. Pada masa itu beban berat sekali. Karena ada indikasi ketika orang masyarakat setempat itu melihat pasangan sampai tua tidak mendapatkan anak itu, diindikasikan wah ini ya persepsi, ini sekedar persepsi, kena kutuk Allah. Padahal nggak segitunya gitu loh ya. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan Zakaria ini? Nah, Tuhan memberitahu di dalam kisah ini tiba-tiba waktu Zakaria ini melaksanakan tugas keimamatan di hadapan Tuhan, ya Tuhan bicara lewat malaikat bahwa kamu ini punya anak ya nanti di usia yang sudah lanjut. Sampai nyaris tidak percaya apa yang diomong malaikat sehingga kita tahu. Kemudian akibatnya apa? Ya, Zakaria mengalami keluh, bisu sampai bayi Yohanes itu dilahirkan. Saya kira ini kisah ya, ada kemungkinan berapa dari kita belum pernah memahami kisah itu, saudaraku. Dan pelajarannya apa? Satu, bahwa Tuhan kalau mau melakukan segala sesuatu, bagi dia tidak ada yang sulit. Ya, percaya kepada Tuhan. Walaupun hal-hal yang spesifik ini juga ada yang khusus. Kayak peristiwanya Abraham umur 100 tahun punya anak. Kemudian ini di usia lanjut Zakaria dan Elisabet punya anak. Ya jangan terus kemudian ada yang nuntut, Tuhan kami pingin seperti Abraham. Ya jangan gitulah. Itu nanti mempersulit diri sendiri kan gitu, ya kan? Mempersulit diri sendiri satu. Yang kedua, saudaraku ini kasih Tuhan, kita dapat melihat pelajaran Zakaria itu sempat tidak percaya, akhirnya bisu. Nah, di dalam kehidupan ini anak Tuhan, ayo sama-sama belajar percaya. Setiap rancangan Tuhan tentunya hal-hal yang bersifat umum ya. Hal-hal secara umum dan juga hal-hal yang tidak menyimpang dari hukum-hukum yang dalil yang memang secara umum ditetapkan. Kalau ada sesuatu yang sifatnya kekhususan itu, lebih-lebih yang di Alkitab itu tidak bisa kemudian kita tuntut. Ya, seperti itu kita umpamanya Maria tunangan Yusuf. Ya, Alkitab memberitahu belum pernah disentuh seorang laki-laki tiba-tiba dia mengandung. Nah, ini hal-hal yang sifatnya ajaib dan tidak harus berulang. Tetapi situasi ya atau kondisi tertentu yang terjadi dalam masa Alkitab itu Tuhan memberikan pembelajaran gambaran buat kita sampai hari ini. Umpamanya
Ada hal-hal yang membuat kita itu ya kemudian khawatir. Nah, ini pelajarannya. Ya jangan khawatir, percayakan hidupmu kepada Tuhan, percayakan urusan masalahmu kepada Tuhan, maka tidak mustahil Tuhan bisa melakukan sesuatu yang ajaib. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran dari ayat ini, Tuhan bicara kepada Zakaria di ayat yang keempat ini, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ini kalau dalam pengertian tafsir dan aplikasinya, Tuhan itu mendambakan sebetulnya sejak kita dilahirkan oleh Tuhan, mengalami lahir baru. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, yang terjadi apa? Akan mendatangkan sukacita buat sekitar kita. Gitu loh. Gereja itu kalau lahir penuh Roh Kudus, ya, penuh Roh Kudus tidak harus ditandai mesti bahasa roh, ya. Tidak. Karena apa? Alkitab memberitahu bahasa roh adalah bagian dari karunia Roh Kudus. Tetapi orang yang penuh Roh Kudus, saudara yang dikasihi Tuhan, dulu pikirannya itu full jahat, full najis, ya, full kotor, full egois. Tapi begitu mengalami penebusan Tuhan, diampuni, setan di dalam diri kita disingkirkan, kemudian Roh Kudus tinggal diam di dalam kita, yang terjadi apa? Saudaraku dikasihi Tuhan, ada proses perubahan. Ya, roh kita kemudian melekat kembali dengan sang sumber kehidupan. Jiwa kita terus dipulihkan oleh Tuhan. Kemudian tubuh kita ini semakin dapat belajar taat mengikuti kehendak Tuhan. Nah, kalau hidup anak Tuhan seperti itu, saya yakin ya, kalau itu dialami suami, istri, anak-anak penuh sukacita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengalami apa? Kegembiraan dalam Tuhan. Ya, kalau itu dialami oleh seorang istri, tentu suami, anak-anak akan mengalami kegembiraan, sukacita. Ya, walau dunianya ini ya tentu semakin hari tidak semakin mudah. Kehidupan ini, Bu Bapak sekalian, keluarga besarku dimanapun berada, saya ingin kasih tahu, ke depan bukan tambah mudah. Perjalanan ini kemungkinan besar tambah sulit. Alkitab juga kalau kita telisik, begitu bunyinya. Ya, tetapi ya berita gembiranya saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Good news-nya, kalau itu tadi kan bad news. Good news-nya adalah kalau kita terus melekat pada sang sumber kehidupan, kita akan mengalami sesuatu yang lain. Orang yang penuh Roh Kudus, dalam pikirannya mulai memikirkan pikiran-pikiran yang kudus. Kerinduan-kerinduan yang suci, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Rasa haus untuk melakukan hal-hal yang benar. Nah itu indikasi-indikasi ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang terlahir seperti Yohanes Pembaptis. Anaknya Zakaria dan Elisabet. Lahir penuh Roh Kudus. Ya, sejak dalam rahim ibunya. Saya berdoa kita semua ada dalam proses seperti itu. Waktu tahun 1983 dimulainya pelayanan gereja ini, saudara, itu saya namakan lahirnya jemaat oleh kuasa Allah kita yang kita sembah dalam Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iya, orang-orang terus semakin ya hidup di dalam kekudusan, dalam pikiran, dalam perencanaan, dalam kerinduan. Ya yang terjadi dari kurang 10 orang ya nyatanya bisa jadi tambah banyak ya kan, bisa ratusan. Nah ini kenapa? Karena orang-orang yang penuh Roh Kudus bisa menghadirkan sukacita dan kegembiraan. Itu mutlak, saudara yang dikasihi Tuhan. Minimal memberikan pengharapan.
pada orang di sekitar kita. Saudara-saudara, pengharapan kepada Allah gitu loh. Jadi menjadikan setiap mereka itu mengerti berharap kepada Tuhan. Kita tidak boleh takabur ya, untuk kita bisa memberikan jawaban banyak hal juga enggak. Tetapi saudaraku, kalau kita sudah berpikir tidak egois gitu saja ya, menyenangkan. Energi kita ini kalau di sini ada syukur itu. Di mana kita ada, di tengah komunitas kita akan merasakan itu. Ada sesuatu. Saya berdoa, saya berharap demikian. Sebagai Bapak rohani, sebagai pelayan Tuhan, gembala jemaat, saya ingin bersikap seperti ini ungkapannya Zakaria. Setelah dia bisa ngomong ya. Lukas 1 ayat 76 sampai 79. 76 dulu anakku Indra. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ya, sampai di situ dulu. 76. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata ini, ya, Zakaria sekarang yang ngomong, dan engkau, hei anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari dulu saya menubuatkan, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, dari awal saya melayani, sudah ada konsep ke sana. Ya, semua jemaat, anak-anak Tuhan, keluarga besarku, ya, engkau bukan nabi, karena sudah gak ada lagi. Nabi itu terakhir sebetulnya hanya di Yohanes Pembaptis. Alkitab itu ya katakan setelah itu sudah tidak ada lagi nabi. Ya, makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau sekarang ada orang ngaku saya Nabi Hendri gitu ya. Ini enggak berkait dengan nanti protes orang lain. Oh enggak ada urusan. Tetapi pelayanan seorang nabi ya, mengatakan perkataan-perkataan yang profetik. Saudaraku ini kasih Tuhan, selalu mengucapkan yang bernuansa nubuat. Dan nubuatnya yang baik. Kalau nubuat jelek berarti itu ngutuki gitu ya, mengutuki orang. Jadi kalau ada orang, waduh, hidup saya ini kok kayak begini, Pak, gitu ya. Kita dapat berkata, enggak usah gitu. Sandar sama Tuhan, ayo doa. Kalau perlu ditambah lagi, mau tak doain. Gitu loh. Nabi itu begitu, doanya selalu Tuhan, engkau harapan anakmu ini. Engkau kiranya memberikan pertolongan. Saudaraku ini kasih Yesus. Walaupun barangkali kita sendiri, ya, sebetulnya tidak tahu persis. Kayak Abraham, ditanya sama Ishak waktu perjalanan naik Gunung Moria. Bapak, semua alat ritual pengorbanan sudah siap. Kemudian mana ini Pak hewannya? Nah, itu loh. Ya. Berkata-kata dalam kenabian. Jadi bukan nabi. Hendri bukan nabi. Tetapi Hendri terus berdoa mohon urapan Tuhan. Dan ini berlaku buat saudara semua. Agar kalimat kata kita itu untuk menyampaikan hal-hal yang bernuansakan doa. Abraham berkata, Yahweh Jireh, Allah Tuhan menyediakan nanti. Dan ternyata betul. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Bahwa sampai di atas itu ketika mau disembelih itu si Ishak anak Abraham, Tuhan berfirman, jangan kamu bunuh anakmu. Lihat di sebelah itu. Iya kan? Ada domba yang tanduknya tersangkut pada sebuah belukar. Dan itu Tuhan Yahweh yang menyediakan. Saudaraku ini kasih Tuhan. Anak-anak kita barangkali nuntut, ya minta, ya HP, gitu ya. Nggak usah ngomong yang panjang-panjang, ya. Kongkon dodol kuburan ya bapakmu ini. Kamu gonta-ganti HP. Ya, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Iya. Kamu pikir papamu, mamamu ini konglomerat ya gitu. Udah ngomongnya gitu, belikannya juga kagak.
ditambah ngapeskan diri sendiri, nyumpahin diri sendiri. Kamu pikir konglomerat aku ini? Kamu kan tahu aku ini konglomelarat. Nah, itu udah nyumpai lagi dirinya sendiri. Saya nggak tahu itu model gitu ya. Ya, Andre, Andre Alphonse. Iya, nggak boleh ya. Ini orang tua. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, bapakmu ini cuma kayak begini. Kok minta sekolah tinggi-tinggi? Nah, bersyukur kalau anak saudara, cucu saudara minta, ya toh, sekolah sampai ketinggian. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan sampai yang tinggi, kuliah S1, S berikutnya, iya. Perkara, masih belum bisa, belum ada. Ayo ngomong yang enak, support dia. Doa nak ya, sembahyang nak ya, berharap Tuhan. Tadi malam saya berkunjung, saya sebut aja namanya ya, Pendeta Yakub Untoro, Pendeta Gembala Jemaat Gereja GBT Peniel, Jalan Genteng Kali, Surabaya. Ya, ini juga keluarga besar kami, karena terbilang mendiang ibu, ya itu sudah seperti adik dari keluarga Pendeta Yakub Untoro ini. Biasa kami panggil Kodian An, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini anak dari Pendeta Senior Luhes Kurniadi. Kami biasa panggil Om Lo, mendiang, sudah di sorga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa. Dalam pertemuan itu, mata rohani saya semakin dicelikkan. Putra bungsunya, yang memang kalau tidak salah ini yang mengalami keterpanggilan yang dari awal dia muda ya. Singkat panggilan melayani Tuhan, kuliah di Jakarta. Saudaraku yang kasih Tuhan, dah lanjut, dia sungguh-sungguh cerdas sekali, diberkati Tuhan, kesungguhan. Ya, di sana diberi kepercayaan untuk menjadi dosen. Saudara-saudara, sebelum pandemi mendapat beasiswa untuk kuliah di Eropa, di Inggris. Karena kakak dari anak Anda Simeon, boleh saya sebut ya, Pendeta Simeon ini, kakaknya yang sudah melayani Tuhan ya di gereja ini, putra sulung dari Pak Pendeta Yakub Untoro, itu waktu pandemi lalu termasuk juga yang harus pulang ke sorga. Nah, sehingga adik bungsu laki-laki ini juga merasa tanggung jawab untuk dia kembali ke Surabaya. Dan saudaraku ini kasih Tuhan, tentu semua proses sudah berjalan kembali. Dan luar biasa, kalau Tuhan campur tangan itu tidak ada yang mustahil. Ini mendapatkan beasiswa, tetap berangkat dalam minggu besok, ini saudara semua tahu. Bersama istrinya dan dengan anaknya yang umur 1,5 tahun. Mendapatkan beasiswa penuh ya untuk pendidikan teologi di Inggris. Saudara-saudara yang dikasih Yesus, penuh ya. Jadi tidak boleh bekerja di sana. Coba. Makanya kemarin bahkan papa mamanya waktu mengantar saya keluar, ya saya bilang, udahlah nggak usah diantar. Aku keluar sendiri, kan area gereja di Genteng Kali cukup luas ya depan itu. Ya, beliau selalu ngantar kami sambil cerita, ya berbinar-binar ini. Pakai ngomong, lah ya coba, ini dana pemerintah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dana pemerintah yang memberikan beasiswa ini. Ditambah lagi, lah ya sudah Kristen, kulitnya kuning juga, iya kan, saudaraku. Dan Tuhan ini, dia manggil saya itu begitu akrab ya, memang udah kayak cici sama adik ya. Cuma adiknya ini lahirnya sambar petir, jadi rada gosong. Ya saudara-saudaraku, makanya mendiang Papa Beni Santoso kalau manggil saya itu jeliteng gitu ya. Bangga, tapi kalau yang manggil beliau jeliteng gitu ya. Tapi jangan coba-coba ada jemaat manggil saya jeliteng. Tak umi. Jadi jambu mente. Ya. Nah ini, makanya saudara yang dikasih Tuhan, jangan ada kemudian ngomong yang negatif, pasif.
Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini kenabian. Yang sedang saya sampaikan ini kenabian. Bersyukur loh, anak sampai minta aku mau kuliah, Pak. Ya, doa, kemudian minta hikmat Tuhan. Yang lalu kan ada kesaksian dari ya keluarga Suko. Nah ini bersama-sama dengan kita, diaken kita. Ketika ada ya istilahnya kondisi di mana harus bayar, ini anak kedua kuliah, ya menyelesaikan semuanya nanti gimana, hopeless secara manusia. Dan dia tidak punya pikiran untuk bersandar siapa-siapa, cuma dia ketemu kawan sekedar ngomong, ya Tuhan bekerja. Ya, dapat beasiswa, lulus sudah, puji Tuhan. Ya, saya jadi opa ya seneng lah. Dengar hal-hal seperti ini. Jadi kalau saudara dapat permintaan niat yang baik, kenapa enggak? Saudaraku, daripada kita udah berusaha membiayai, yang dibiayai ngelembosi. Kalau kepiting ngelembosi enak, saudaraku, ya toh. Tapi kalau ngelembosi tidak ada semangat gairah, itu repot. Ya, kita kalau penuh Roh Kudus, ya dituntun firman. Ini yang terjadi, kita ngomongnya itu seperti ini. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, dan engkau hai anakku, hai jemaat Tuhan, ya, akan disebut Nabi Allah. Coba, kalau ini ada 110 akun, kalikan 3 aja rata-rata, kan lumayan. Saudaraku ini dikasih Tuhan, paling tidak jumlah ini, saudara dapat menjadi Nabi Allah, maka engkau dapat berjalan mendahului Tuhan, mempersiapkan jalan Tuhan bagimu. Artinya apa? Tidak mustahil. Justru melalui hal-hal yang kita dapat katakan, kita dapat kerjakan, ya bentuk betul-betul action yang benar gitu. Karena dituntun Roh Kudus itu tandanya, walaupun masih bisa salah-salah. Tapi tidak terus kemudian membuat pembiaran yang membuat kita sendiri akan nungsep, terperosok, karut-marut. Itu bukan kehendak Roh Kudus. Pasti kalau tidak kehendak ya nafsu kedagingan kita adalah kehendak iblis. Tapi kalau berpikir tentang bagaimana keselamatan orang lain, bagaimana kebahagiaan orang lain, bagaimana sekitar kita ini mengalami anugerah dari Tuhan. Saudaraku ini kasih Tuhan, saudara dan saya dijadikan alat penguasa sorga. Kita yang melakukan sesuatu ini, tiba-tiba kuasa Tuhan yang melanda setiap mereka. Mereka akhirnya yang dulunya barangkali udah tidak peduli dengan Sang Pencipta, mulai ya terheran-heran. Kuasa Tuhan itu ada. Nah coba, kalau demikian saudara-saudara ini kasih Tuhan, engkau itu nabi. Ayat 77, silakan lanjut anak Bu Indra. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Ya, puji Tuhan. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Ya, saudaraku, kita bisa jadi saksi Tuhan. Kalau dituntun penuh Roh Kudus. Buat orang akhirnya, oh iya, saya kalau usaha mencari keselamatan dengan kekuatan sendiri, mana mungkin. Nah, itu. Akhirnya tahu, waduh, kasih karunia Allah itu yang memungkinkan aku diselamatkan. Ayat 78, lanjut, silakan. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Puji Tuhan. Ini kan nubuat untuk ya Yohanes pada masa itu. Hari ini saya rilis lagi ya, puji Tuhan, untuk kehadiranmu dan kehadiranku. Kiranya seperti Yohanes Pembaptis yang dipakai jadi alat ya penguasa sorga itu. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Sehingga membuat orang yang ada dalam kegelapan mendapat sinar yang dari sorga. Mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Orang kalau hidup dalam kuasa dosa, bawaannya mau permusuhan terus. Beda pendapat, beda pikiran, beda golongan, maunya saling menyakiti. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Nah, ini semua adalah akibat dosa. Ini adalah pekerjaan kuasa gelap. Tapi kalau saya dan saudara, ya,
dinubuati. Hari ini saya menyampaikan nubuat, melanjutkan kembali sabda Tuhan ini. Yang terjadi akhirnya tiap orang tahu bahwa Tuhan itu sudah menetapkan jauh sebelum kita lahir bahkan. Ayo coba kita buka Efesus 1 ayat yang keempat, saudaraku. Ini kunci keselamatan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita udah ngalami ini. Nah sekarang ditugasi oleh penguasa sorga agar banyak orang juga mengalami, disadarkan ini. Wah iya kalau gitu. Ya saya itu cuma lahir salah tempat aja. Kenapa? Lingkungan maling. Jadi saya akhirnya jadi maling. Tapi baru tahu sekarang kalau ternyata Tuhan sudah menetapkan saya, memilih saya sejak sebelum saya dilahirkan dalam dunia ini. Ini kan bukan orang lain, ini kan saya sendiri, saudaraku, ini kasih Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa memang udah nasibnya begini, sudah takdir saya begini. Itu salah ngerti kita aja, salah persepsi aja. Mungkin faktanya, saudara-saudara, saya terlahir tidak di tengah keluarga yang sudah mengenal dan dikenal oleh Tuhan Yesus. Belum. Ya, kemudian situasi memaksa saya jadi seperti kuda keluar kandang. Tetapi pada akhirnya, dan akhirnya itu awal bagi saya 1979 yang silam. Saudaraku, ini kasih Tuhan 43 tahun yang lalu. Di situ Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Henry, apapun keadaanmu sekarang, sesungguhnya aku sudah menetapkan kamu sejak kamu belum lahir, bahkan dunia belum diciptakan. Nah, saudaraku, dari mana saya tahu? Dari firman. Bagaimana saya bisa ngerti firman? Orang lain memberi pengertian kepada saya. Nah, hari ini saya sampaikan kepada saudara, ini multiplikasi pelayanan. Tidak mustahil orang-orang yang saudara doakan, saudara sudah bersaksi sekian lamanya. Kelihatannya belum ada hasil apa-apa. Mungkin kurang sebulan lagi, mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun depan. Tiba-tiba orang yang saudara kenal itu hidupnya nggak karuan. Tahu-tahu mengalami pengubahan dari Tuhan. Yesus memanggil mereka. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini kasih Tuhan. Mungkin itu terjadi pada bagian keluargamu sendiri. Aduh Pak, saya amit-amit Pak dengan bagian keluarga saya gini. Aduh, jalan hidupnya begini dan begitu. Umpamanya begitu, saudaraku. Tetap doa. Tetap terangi mereka. Ya, saudaraku, ini kasih Tuhan, kehadiranmu itu mendatangkan berkat. Dan sampai satu hari kita tidak bisa menetapkan orang-orang bertobat, itu bukan usaha manusia, tetapi karya Allah. Tetapi dimengertikan oleh kebenaran firman Allah yang kita rilis, yang kita sampaikan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Silakan anakku Indra. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini kasih Tuhan. Ada sebagian kita berpikir pokoknya saya berbuat baik, pokok saya berbagi, dengan ini kemungkinan saya akan terima pahala, bisa masuk surga. Iya, itu menurut pikiran kita. Tapi firman berkata, bukan hasil usahamu, bukan karena perbuatan baikmu, itu membuat kamu bisa masuk surga. Kita berbuat baik mungkin sesaat disenangi orang, ya kan? Tetapi tidak bisa melepaskan diri kita dari cengkraman dosa, dari cengkraman iblis, dan ancaman maut dari bawah ketika kita mati. Saudaraku dikasih Tuhan, kita butuh keselamatan, penebusan dari Tuhan. Baru setelah ditebus, kita melakukan hal yang baik sebagai tanda ucapan syukur, bukan untuk mencari sorga. Kita berbagi, kita mengambil sebagian rezeki yang Tuhan percayakan ke kita untuk kita bagikan. Kita bawa ke gereja untuk pekerjaan Tuhan, kita bagikan kepada yang membutuhkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu bukan untuk menyuap Tuhan supaya kita terima sorga. Sorga Tuhan sudah sediakan karena Tuhan sudah menebus kita. Tetapi itu sebagai tanda syukur, tanda kasih.
Dan sisi lain barangkali kita semacam berinvestasi untuk anak keturunan kita. Karena ada janji, ya, orang benar tidak ditinggalkan. Anak cucunya tidak akan jadi pengemis. Nah, itu yang kita lakukan sebagai tanda syukur dan sekaligus tanpa sadar kita berinvestasi untuk keberlangsungan keturunan ilahi yang Tuhan pakai melalui kehidupan kita semua. Jadi saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, tidak ada kaitannya dengan kita kasih persembahan, kita serahkan perpuluhan supaya Tuhan beri sorga, ya. Dan bahkan saya juga tidak sependapat. Saya kasih perpuluhan segini, kira Tuhan akan mengembalikan berapa kali lipat kepada saya. Itu judi, ya. Itu game, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi dengan Tuhan, iman Kristen tidak demikian. Kita datang bersyukur, kita bawa kepada Tuhan. Saya sampaikan terima kasih kepada jemaat yang online, ya, bahkan mempersembahkan persembahan secara online, mentransfer kepada bendahara gembala, bendahara gereja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkatimu dan semua pasti diingat Tuhan sampai kepada kekekalan surgawi. Jadi saudaraku ini kasih Tuhan, waktu kita lakukan itu tanda syukur saja dan investasi. Buat apa? Anak keturunan kita. Nah, kitanya bagaimana? Sudah dipelihara Tuhan. Tuhan sudah memberi begitu banyak sejak kita belum mengerti memberi. Ingat itu. Jadi jangan kita memberi sekarang supaya Tuhan beri lebih banyak lagi. Itu Tuhan tidak sulit melakukannya. Kalau memang Tuhan memberi kepercayaan kepada kita lebih dari yang sudah-sudah, banyak dari kita anak-anak Tuhan, ya, yang mengalami pemeliharaan Tuhan di masa sukar sekalipun. Di situ Tuhan sanggup memberikan pemeliharaannya. Dan faktanya di dalam jemaat, ya, gereja kita, saudaraku, keluarga besar kita, ya, semua saya dapati yang masih dikarunia hidup di sini Tuhan pelihara. Yang Tuhan sudah membutuhkan untuk diajak tugas di sorga, tugas di sorga. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, berapa dari kita yang sudah dibawa pulang Tuhan? Saudaraku, termasuk tadi yang saya sampaikan, putra sulung dari Bapak Pendeta Yakub Untoro. Saudara-saudaraku yang dikasih Yesus, latar belakangnya sekolah dokter hewan, ya, kemudian dia masuk ke teologi, dia sudah menjadi hamba Tuhan. Dalam usia, saya kira mungkin belum 50. Saudara-saudara baru 40 sekian. Ya, beberapa waktu lalu. Saudara, di masa pandemi, bukan karena virus. Kalau saya mengatakan bukan, karena memang sorga sudah butuh. Anak Tuhan meninggal, ya, walaupun dokter bilang indikasinya penyakit ini, penyakit itu. Nah, itu cuman bagian dalam dunia ini pemikiran begitu. Tetapi memang udah waktunya untuk pulang ke sana. Karena apa? Untuk orang meninggalkan dunia tidak harus pakai sakit, kan? Betul tidak? Saudara-saudara paham itu? Tidak semua orang pakai sakit. Saudaraku ini kasih Tuhan. Makanya di sini orang yang merasa kuat, jangan merasa masih wah gitu ya. Terus bisa semena-mena gitu, hati-hati. Ya. Kemudian kalau ini sakit, ya mungkin tidak lama lagi. Belum tentu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, wah ini ngalami gangguan penyakit, ini serius, ini berat. Kalau Tuhan bilang sorga belum butuh, kamu masih bisa jadi berkat. Nick orang Amerika itu kan, yang tidak punya tangan sejak lahir, tidak punya kaki. Tuhan kasih hidup jadi berkat bagi banyak orang. Menguatkan orang-orang yang lumpuh secara mental. Ya, padahal utuh. Saudaraku ini kasih Tuhan. Nah, makanya dalam hal ini, di semua keadaan yang Tuhan izinkan kita alami terjadi, itu tidak lepas dari kontrol dan rencana Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, yang penting kita harus membangun diri secara benar. Kita tidak bisa membuat pembiaran pada perasaan yang ngambang, perasaan yang tidak jelas, perasaan yang tidak objektif. Ya, saudara, kita harus sangat beriman, tetapi kita juga harus realistis. Ya, tadi malam juga saya sempat kunjungi Bapak Pendeta dokter kolonel, ya, kolonel dokter medis ini ya, dan sebagai hamba Tuhan Bapak Daniel Hinaria. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena berapa kali saya di WA ketumpuan ya,
beliau kangen lah kasarnya, apa kabarnya, beritanya gimana. Baru ketahuan dan numpuk beberapa kali. Saya sudah atur waktu tadi malam ada kesempatan, saya langsung ya saudaraku ini kasih Tuhan untuk berkunjung. Puji Tuhan dapat berjumpa dan kemudian ya beliau senior ya, saya bilang mohon doakan kami itu. Bahkan beliau, ayo doa dulu yuk sebelum ini selesai, Ibu Pendeta Daniel. Saya berdoa, selesai saya pamit, berkunjung di salah satu keluarga kita ya. Malam kemarin saya kunjung dan ketemu dan saya dikuatkan juga ya melihat pribadi-pribadi yang ulet di dalam menghadapi segala situasi. Umur sudah bisa 70 lebih, penuh sukacita. Ya, ini bagian keluarga kita ya, dan dari situ saudara kasih Tuhan tidak sedikit tugas PR-nya yang harus dikerjakan, tetapi puji Tuhan ya. Dengan semangat itu membuat saya sebagai hamba Tuhan yang masih belum 70 kan, ya tambah semangat lagi. Nah, ini di dalam hidup itu seperti itu. Makanya ya carilah hal-hal yang bisa membangkitkan semangat iman. Ya kita jangan sampai kemudian berpikir tidak objektif ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya penting sekali. Ya, ayat yang ke-10, ini rencana Tuhan. Silakan Efesus 2 ayat yang ke-10 tadi. Silakan Pak Indra baca. Tadi kan 9. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini luar biasa kebenaran firman ini ya. Baik, saudara-saudaraku yang ada di Gresik, di Jakarta, di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan ya. Ini puji Tuhan yang ada di Papua. Kita ini sudah disetting oleh Tuhan, iya kan? Di mana Tuhan menyiapkan supaya kita menjadi berkat melakukan hal yang baik di dalam rencana Allah. Makanya dia jadikan alat dari penguasa ya sorga itu. Saya dan saudara dijadikan alatnya. Puji Tuhan. Nah untuk itu saya sebagai hamba Tuhan tinggal mendoakan. Kayak Zakaria mendoakan dan menubuatkan akan anaknya Yohanes Pembaptis. Ya, ayo beralih ke 2 Timotius pasal 1. Ayat yang kelima, apa firman Tuhan di situ? Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Puji Tuhan. Ayat yang ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saya berdoa hari ini, biarlah seperti Paulus berdoa untuk muridnya Timotius, untuk gerejanya Tuhan. Biarlah setiap saya dan saudara dipakai oleh Tuhan untuk mengobarkan kasih karunia Allah di dalam dunia ini. Selagi kita masih ada dalam dunia ini. Ingat itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, melalui penumpangan tangan dengan iman dari studio ya pastori ini saya angkat tangan buat setiap saudara. Bersediakah saudara untuk dipakai oleh penguasa sorga mengobarkan kasih karunia Allah? Puji Tuhan. Kiranya atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa yang saya kenal, kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, turun berkat dan pengurapan Tuhan. Sehingga setiap pribadi hidup berkemenangan setiap saat. Ayat yang ke-7, tolong lanjut baca Pak. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Puji Tuhan. Ya, Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Jangan hidup dalam ketakutan, jangan hidup dalam kekhawatiran lagi. Ingat itu. Apapun yang sedang saudara alami tidak berarti bahwa saudara bisa lepas dari kasih karunia yang Allah telah tetapkan. Bahwa engkau dijadikan alat penguasa sorga untuk mengobarkan berita anugerah, mengobarkan kasih karunia Allah. Dan saya yakin dan percaya kalau saya dan saudara mau melakukan itu, kekuatan sorgawi senantiasa menaungi saya dan saudara dimanapun saudara berada. Yang setuju katakan amin. Dan biarlah urapan kuasa Tuhan turun atas kita semua. Puji Tuhan. Sampai di sini kita akan
menerima meterai dari pemberitaan PA di awal bulan ini dengan kita bersekutu dalam perjamuan kudus. Bagi saudara yang akan melaksanakan, saya akan dampingi dari pastori ini, dan biar setiap saudara dapat mempersiapkan dengan sepotong roti dan sedikit air anggur ataupun sirup apapun. Kita akan mempersiapkan diri kita, puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara semuanya. Terima kasih. Dan aku Indra dan semua rekan pelayan yang ditugasi hari ini ataupun yang tidak melaksanakan tugas. Tuhan campur tangan atas hidup kita semuanya. Haleluya, sebuah pujian akan kita naikkan bersama. Basuh aku dalam darah-Mu. Basuh Aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibi, Amin Tuhan. luruskan Hamba serahkan hatiku setiap anak-anak-Mu di tempat masing-masing dengan roh. dalam mempersiapkan perjamuan kudus. Ku rindu kemuliaan Karena kami percaya hari ini Tuhan, Engkau yang sudah memeteraikan kami dengan kuasa-Mu. lebih dari segala Tanda lahiriah perjamuan kudus yang akan kami terima, meneguhkan setiap kami menjadi alat penguasa sorga itu. Haleluya, puji Tuhan. lebih Dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. mas perak Dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami saat ini mengangkat perjamuan kudus di tangan kanan kami. Karena kami percaya setiap orang yang lemah pasti akan dikuatkan Tuhan. Yang dalam kondisi sakit, karena Tuhan berkehendak, Tuhan berkenan menyembuhkan dan menguatkan. Baik yang di rumah ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan setiap orang yang bersama-sama rindu untuk dipakai, dijadikan alat bagi penguasa surgawi, maka hari ini urapan Tuhan turun atasnya. Melalui perjamuan kudus yang akan kami makan, menjadi meterai ilahi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami angkat apa yang sudah tersedia untuk dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan itu. Dan kami akan makan bersama sesuai dengan sabda Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Kita memakannya bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kehadapan-Mu Tuhan. Karena sebagaimana Engkau memakai Yohanes Pembaptis pada masanya,
Maka pada masa kini tidak mustahil Engkau memakai segenap gerejamu untuk menjalankan perjalanan dengan kuasa Allah. Karena Engkau telah menetapkan setiap kami menjadi alat untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini tangan kanan kami, seraya kami mengucap syukur. Dan kami akan meminumnya bersama sesuai dengan sabda Tuhan. Setelah itu yang mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Mari kita meminumnya bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur hari ini karena setiap orang yang ada di tempat masing-masing ada dalam lawatan Tuhan. Sekali lagi hamba mengangkat tangan untuk seluruh jemaat, keluarga besar kami, bahkan juga dengan semua rekan sejawat kami dalam pelayanan ladang Tuhan. Untuk kami dengan iman mengimpartasikan urapan dan kuasa ilahi dari studio pastori ini bersama dengan tim pelayan di pastori ini, agar terjadi setiap pribadi ada dalam urapan kuasa Tuhan, menjadi alat dari penguasa surgawi untuk dunia ini sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, rahmat anugerah Tuhan turun, berkat dan rezeki senantiasa menjadi bagian dari setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu semua. Engkau menjadikan setiap kami berkat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Dan biarlah apa yang sedang kami siapkan juga untuk karya pelayanan bersama. Karena pengucapan syukur lahirnya gerejamu Kemah Tabernakel di Gresik, Surabaya adalah buah karya Tuhan. Dan kami ada semua di dalamnya. Dan ini adalah pekerjaan yang akan kami kerjakan bersama. Setiap persembahan yang anak-anak-Mu sudah bawa ke hadapan-Mu Tuhan, kuduskan, berkati. Dan kami yakin semua tercatat di dalam hadirat Tuhan sampai kepada kekekalan surgawi. Dan kami yakin percaya pengucapan syukur ini menjadi investasi dalam kehidupan kami untuk surga membuat penyediaan bagi anak cucu kami semua, sehingga mereka diberkati, dicurai rezeki Tuhan. Dan yang pasti orang benar tidak akan ditinggalkan Tuhan. Makasih buat hari ini Tuhan. Hamba bersyafaat untuk Indonesia. Ini Tuhan memberkati negara kami, memberkati bangsa kami. Dan kiranya Tuhan menganugerahi satu keadaan yang terus kondusif. Kami juga masih mensyafaatkan untuk keluarga besar kami di Malang yang sedang berduka berkait adanya satu musibah ya Tuhan beberapa hari yang lalu. Kiranya Tuhan menolong dan menghibur setiap mereka yang bersedih. Dan ini semua menjadi pelajaran baik buat setiap kami bangsa Indonesia untuk terus berdoa dan bersikap bijaksana agar kiranya peristiwa yang sama jangan pernah terjadi lagi. Itu adalah doa kami ya Tuhan. Makasih Presiden kami, wakilnya, dan seluruh jajaran sampai di semua penjuru bumi Nusantara ada di dalam berkat anugerah Tuhan. Dan pada akhirnya, kiranya Tuhan, segala yang baik yang Kau sediakan menjangkau kami semua dimanapun berada, dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus surgawi. Dan kami terima, kami alami semua itu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati semua keluargaku, tidak terkecuali siapapun Anda, dimanapun Anda berada, terus dalam anugerah Tuhan. Semangat, kobarkan kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mengutus kita menjadikan alat buat kita semua untuk kerajaannya. Tuhan memberkati semua.